Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi MAT wabarakatuh. ingin mempresentasikan tentang perkembangan media televisi yang akan dimulai oleh Ananda Denis. Silakan Ananda Denis. Ya, sejarah perkembangan televisi dari TV hitam putih sampai Smart TV. Televisi atau TV menjadi salah satu media hiburan yang wajib ada di rumah. Dulu seluruh keluarga mungkin berkumpul di depan TV, namun kini pamornya menurun. Karena kebanyakan generasi milenial mulai jarang menonton tayangan acara yang ada di televisi. Meski begitu, bisa dipastikan TV yang ada di tiap rumah masih menyala. Apalagi seiring perkembangan zaman, TV sudah semakin canggih dengan koneksi internet. Kamu dapat mengakses YouTube atau Netflix untuk hiburan tanpa batas di rumah. Untuk merayakan Hari Televisi Sedunia yang jatuh tanggal 21 November, yuk ikut video perkembangan TV sejak dulu hingga sekarang. Siapa siapa penemu televisi? Tahukah kamu siapa penemu televisi pertama di dunia? Nah, jika ngobrol tentang sejarah perkembangan televisi, itu tidak bisa dipisahkan dari penemuan radio serta teori dasar hukum gelombang elektromagnetik. Henry Rudolf Hertz adalah orang pertama yang berhasil mengidentifikasi gelombang elektromagnetik dari gelombang radio. Penemuan ini kemudian dikenal dengan frekuensi Hertz. Selanjutnya, Joseph Hawley dan Michael Faraday mengembangkan penelitian mengenai elektromagnetik induktansi hingga menjadi pionir era komunikasi elektronik, termasuk televisi. Siapa penemu televisi? Televisi pertama ditemukan pada tahun 1926 oleh John Loder. Dia berhasil mentransmisi gambar dari televisi di sebuah laboratorium di London. Inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal TV di depan. Dunia pun mulai berkenalan dengan alat komunikasi secara visual dan perkembangannya sangat pesat. Perkembangan televisi dari masa ke masa. Satu, televisi pertama. Perkembangan televisi dari masa ke masa. Televisi pertama yang diperkenalkan oleh John Loder kepada masyarakat bentuk kotak minimalis seperti yang kita kenal sekarang, melainkan terdiri atas banyak lempengan tabung dan kabel yang berseliweran. Kemudian tahun 1927, pilot Taylor Farnsworth, ilmuwan asal Utah, Amerika Serikat, mengembangkan televisi modern pertama. Gagasan tentang image fixture menjadi dasar kerja hingga TV modern. Tanggal 11 Mei 1939 menjadi hari bersejarah karena pemancar televisi untuk pertama kali dioperasikan di kota Berlin, Jerman. Akhirnya dunia mulai berkenalan dengan alat komunikasi secara visual untuk mengetahui kejadian di belahan dunia lain. Perkembangan televisi dari masa ke masa. Televisi 1940-an. Perkembangan televisi dari masa ke masa. Setelah mulai mengambil alih perhatian masyarakat dan menggantikan radio berkat kemampuannya untuk memandukan suara dan gambar. Perkembangan televisi pada akhir tahun 1950, sebagian besar orang di dunia mulai memiliki TV di rumah. Kala itu kebanyakan orang menggunakan televisi hitam putih, meski sebenarnya televisi berwarna sudah ada. Di Amerika ada sejak tahun 1950, tetapi belum ada siaran TV yang dapat menayangkan gambar berwarna baru pada tahun 1966. Siaran TV pertamanya berwarna. Lanjut. Ada yang mau lanjutin? Silakan yang mau melanjutkan. Dipo.
Baik, saya akan melanjutkan Ananda Denis. Perkembangan televisi dari masa ke masa. Pada tahun 1967, kepopuleran televisi berwarna mulai mengalahkan televisi hitam putih. Oleh karena itu, siaran TV berwarna pun terus bertambah. Di era yang bersamaan, tepatnya di tahun 1962, TVRI hadir sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. Perkembangan televisi dari masa ke masa. Pada tahun 1970-an, televisi semakin mengukuhkan diri sebagai sarana hiburan dengan diperkenalkannya teknologi VCR atau video cassette recorder. Teknologi ini memungkinkan untuk merekam siaran televisi untuk pertama kalinya. Perkembangan televisi dari masa ke masa pada tahun 1980-an, yaitu TV kabel atau saluran TV berbayar. RCTI jadi saluran televisi kabel pertama yang menggunakan decoder di Indonesia. Mereka mulai beroperasi sejak tahun 1989 hingga tahun 1991, lalu akhirnya menjadi salah satu stasiun TV nasional. Pilihan televisi di tahun 1990-an sangat beragam. Televisi yang mengadopsi teknologi CRT atau cathode ray tubes untuk menampilkan gambar di layarnya adalah televisi yang paling banyak ditemukan. Teknologi tersebut memungkinkan televisi dibuat dalam ukuran yang lebih besar dengan menggabungkan proyektor dan layar ke dalam satu kotak. Nantinya proyektor ini yang memproyeksikan gambar ke bagian belakang layar. Hingga tahun 1996 sudah ada 1 juta TV yang tersebar di seluruh dunia. Perkembangan televisi dari masa ke masa, televisi plasma pertama kali dipasarkan pada tahun 1997. Bentuknya yang ramping dan minimalis membuat TV model ini sangat populer saat itu. TV Rear Projection (LCOS) juga tersedia di pasaran. Meskipun kualitas gambarnya sangat baik, tetapi harga dari TV jenis ini sangat mahal. TV LCD juga ikut berkompetisi di akhir tahun 1990-an. Kualitas gambar lebih baik dibandingkan TV plasma serta hemat energi. Sementara HDTV diperkenalkan pada tahun 1998. Pada tahun 1999, DVR atau Digital Video Recorder mulai diluncurkan untuk pertama kalinya. DVR memungkinkan untuk merekam siaran televisi langsung ke dalam hard drive. TV LED berbasis DLP HDTV pertama diproduksi pada tahun 2006. Teknologi DLP menggunakan cermin yang terbuat dari aluminium untuk memantulkan cahaya dan menghasilkan gambar. TV ini lebih mudah dibandingkan TV plasma atau lebih murah dibandingkan TV plasma ataupun TV LCD. Dalam perkembangannya, TV plasma juga tersedia dalam kualitas HD atau High Definition. Di tahun 2007, Apple meluncurkan Apple TV. TV ini dapat dihubungkan dengan iTunes, program TV, film, video YouTube, dan masih banyak lagi. Kemudian Microsoft memberikan perlawanan melalui OS Windows XP Media Center Edition yang dapat digunakan untuk mengirimkan video, musik, dan foto dari komputer ke TV. Berbagai teknologi tersebut merupakan cikal bakal dari Smart TV yang sudah banyak beredar saat ini. Kamu bisa menemukan teknologi terkini pada TV zaman sekarang, termasuk teknologi 3D dan teknologi layar cekung. Selain dapat menghasilkan gambar yang sangat jernih, TV berteknologi 3D dan berlayar cekung dapat menampilkan gambar sangat nyata pada layar TV hingga terasa seperti keluar dari layarnya. Begitulah perkembangan TV dari masa ke masa. Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan TV kian pesat untuk menuruti permintaan konsumen yang semakin tinggi. Baik, karakteristik media televisi. Yang pertama yaitu bersifat tidak langsung. Televisi adalah salah satu jenis dan bentuk media massa yang paling canggih dilihat dari sisi teknologi yang digunakan, dan paling mahal dilihat dari sisi investasi yang ditanamkan. Televisi sangat bergantung pada kekuatan peralatan elektronik yang sangat rumit.
Inilah yang disebut media teknis. Sebagai contoh, tanpa listrik, siaran televisi tak mungkin bisa diudarakan dan diterima pemirsa dimanapun. Investasi yang harus dikeluarkan untuk mendirikan sebuah stasiun televisi komersial yang dikelola secara profesional dengan lingkup nasional mencapai ratusan miliar rupiah. Sifat padat teknologi dan padat modal inilah yang menyebabkan televisi sangat kompromistik dengan kepentingan pemilik modal serta nilai-nilai komersial arus kapitalisme global. Salah satu eksesnya, bahasa televisi tidak jarang tampil vulgar, syarat dengan dimensi kekerasan dan sadisme, atau bahkan terjebak dalam eksploitasi seks secara vulgar. Kecaman demi kecaman pun terus mengalir dari publik yang peduli pada masa depan bangsa. Yang kedua adalah bersifat satu arah. Siaran televisi bersifat satu arah. Kita sebagai Dua, pemirsa bersifat hanya satu bisa arah. menerima berbagai program acara yang sudah dipersiapkan oleh pihak pengelola televisi. Kita tidak bisa menyelah, melakukan interupsi saat itu agar suatu acara disiarkan atau tidak disiarkan. Menurut teori komunikasi massa, kita sebagai khalayak televisi bersifat aktif dan selektif. Jadi, meskipun siaran televisi bersifat satu arah, tidak berarti kita pun menjadi pasif. Kita aktif mencari acara yang kita inginkan, kita selektif untuk tidak menonton semua acara yang ditayangkan. Tetapi, kehadiran alat ini pun tidak serta-merta mengurangi tingkat kecemasan masyarakat, terutama kalangan pendidik, budayawan, dan agamawan. Yang ketiga adalah bersifat terbuka. Televisi ditujukan kepada masyarakat secara terbuka ke berbagai tempat yang dapat dijangkau oleh daya pancar siarannya. Artinya, ketika siaran televisi mengudara, tidak ada lagi yang disebut pembatasan letak geografis, usia biologis, dan bahkan tingkatan akademis khalayak. Siapapun dapat mengakses siaran televisi. Di sini khalayak bersifat anonim dan heterogen. Karena bersifat terbuka, upaya yang dapat dilakukan para pengelola televisi untuk mengurangi ekses yang timbul adalah mengatur jam tayang acara. Dan yang keempat adalah publik tersebar. Khalayak televisi tidak berada di suatu wilayah, tetapi tersebar di berbagai wilayah dalam lingkup lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional. Kini, di Indonesia tumbuh subur stasiun televisi lokal yang siarannya hanya menjangkau suatu kota, atau paling luas beberapa kota dalam radius puluhan kilometer dari pusat kota yang menjadi fokus wilayah siaran itu. Di Bandung saja, terdapat 3 stasiun televisi lokal. Dalam perspektif komersial, publik tersebar sangat menguntungkan bagi para pemasok iklan. Untuk televisi komersial, iklan adalah darah dan urat nadi di hidupnya. Dan yang kelima adalah bersifat selintas. Pesan-pesan televisi hanya dapat dilihat dan didengar secara sepintas siarannya, tidak dapat dilihat dan didengar ulang oleh para pemirsa, kecuali dalam hal-hal khusus seperti pada adegan ulang secara lambat, atau dengan alat khusus seperti perekam video kaset recorder atau VCR. Sifatnya yang hanya dapat dilihat sepintas ini sangat mempengaruhi cara-cara penyampaian pesan. Selain harus menarik, bahasa pesan yang disampaikan televisi harus mudah dimengerti dan dicerna oleh khalayak pemirsa tanpa menimbulkan kebosanan. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.